Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita, memberi sebagai tanda kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memberi karena ingin mendapatkan pujian, karena mau membalas jasa, karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ya, sehingga seringkali memberi dengan motif suap. Ada yang demikian. Tetapi ada juga yang memberi karena dia dalam kelimpahan. Bahkan ada juga yang memberi karena tanda kutip cuci gudang. Namun ada juga yang memberi karena kerelaan, meskipun dia berada di dalam kekurangan. Salah satu contoh kita bisa melihat di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di sana kita menemukan Yesus memuji ketulusan seorang janda miskin yang memberi 2 peser. Mungkin bagi kebanyakan orang 2 peser itu sangatlah kecil, ya. Tetapi sekalipun kecil di dalam pandangan banyak orang, itu adalah seluruh nafkahnya yang ia persembahkan kepada Allah. Harapan hidup untuk hari esok, sekarang ia sandarkan hanya kepada Allah. Janda itu tulus memberi sekalipun berada di dalam kekurangan. Memberi dengan ketulusan dimulai dari hidup dalam kesederhanaan, dan kemudian berani menyandarkan hidupnya kepada Allah. Saudara, di bagian lain, di dalam perjanjian lama, seorang nabi bernama Yesaya menyebutkan, "Hambaku yang kupegang, orang pilihanku." Itu merupakan nyanyian pertama dari 4 nyanyian hamba yang disebut dengan Evet Yahweh, yang menunjuk raja dari keturunan Daud yang akan menerima roh Tuhan, dan tugasnya adalah membawa keadilan kepada bangsa-bangsa. Nyanyian atau nubuat ini baru digenapi ratusan tahun kemudian dalam Injil Yohanes, yaitu Tuhan Yesus sebagai hamba yang setia, yang membawa keadilan dan keselamatan. Yesus belajar untuk setia kepada kehendak Bapanya. Akhir hidupnya sudah dekat. Datang ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan Paskah merupakan tindakan keberanian yang tinggi, karena penguasa sebenarnya sudah menyatakan dia di luar perlindungan hukum. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 57. Yesus datang ke Betania, tempat di luar batas kota, yang ditentukan undang-undang sebagai tempat penginapan bagi para musafir yang tidak ditampung di Yerusalem. Lalu Yesus tinggal di rumah Lazarus, Marta, dan Maria. Di keluarga itulah diadakan perjamuan. Dan pada waktu itu Maria meluapkan cinta kasihnya dengan mengambil miliknya yang berharga, yaitu setengah kati minyak narwastu yang mahal, untuk meminyaki kaki Yesus dan kemudian menyeka dengan rambutnya. Itulah cinta kasih yang tanpa pamrih yang dicurahkan kepada Tuhan Yesus. Tindakan Maria ini sebenarnya disebutkan oleh Yesus sebagai persiapan bagi hari kematiannya. Tetapi kabar sukacita ini kemudian didukakan oleh
Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyatakan itu merupakan pemborosan. Dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Usul Yudas ditolak karena ternyata hatinya bukan tertuju kepada orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang koruptor. Saudara, Maria memberi dengan ketulusan hati. Ada prinsip di dalam memberi yang terbaik karena kasih kepada Tuhan. Maka prinsipnya bahwa orang yang mengasihi sungguh-sungguh tidak akan menghitung-hitung pemberiannya sebesar apapun yang diberikan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak sungguh-sungguh memiliki kasih, maka pemberian yang kecil atau pemberian yang sedikit sudah dianggap sangat besar dan menjadi beban yang berat. Saudara, melalui kisah ini, kita diingatkan supaya kita memberi dengan dasar kasih. Sebagaimana Allah Bapa sudah memberikan anaknya, Yesus Kristus datang ke dunia, juga oleh karena kasih-Nya kepada kita. Maka kita mau memberi, bukan hanya apa yang ada pada kita, tapi terlebih mau memberi diri kita untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan memberitakan kasih-Nya kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan kiranya menolong kita untuk kita dapat melakukan firman-Nya di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapa, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang ajaib. Maka kiranya Tuhan menolong kami, orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Kami juga mau memberi dengan kasih, dengan kerelaan. Bukan hanya memberi apa yang ada pada kami, tapi terlebih mau memberi diri kami, dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan memberitakan kabar baik kepada orang lain. Pimpin kami semua, pakai kami sesuai kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.